Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahma, maaf ya kalau saya mengganggu, tapi bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Saya ingin Bu bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu. Terima kasih dulu ya, Bu, waktu yang diberikan kepada saya. Begini, Bu Rahma. Akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya kurang antusias ya. Kurang antusias pada saat saya sedang mengajar. Mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian pengumpulan tugas dari siswa saya itu hanya 50%, Bu. Sekitar itu 50%. Itu, Bu. Oh, iya, Bu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya menginginkan permasalahan saya ini, Bu, tentang antusiasme murid saya yang saya ajari itu, Bu. Jadi saya mengharapkan solusi. Apa sih, Bu, solusi dari permasalahan saya ini tentang antusiasme antusias murid saya terhadap pembelajaran saya dan pengumpulan tugas saya itu, Bu. Jadi saya menginginkan solusinya. Oh iya, Bu. Menurut Ibu Resnika, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Yang mungkin ya dari pembelajaran saya itu mungkin mereka bosan kali. Mungkin mereka bosan dari apa yang saya ajarkan. Mungkin saya yang terlalu monoton atau mungkin saya terlalu dominan kah, mungkin saya tidak memberikan kesempatan sehingga mereka agak bosan. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan untuk berbicara, Bu, pada saat pembelajaran saya. Begitu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Saya ingin, Bu, mereka tidak bosan. Saya ingin mereka lebih aktif, tidak bosan dalam pembelajaran. Saya ingin mereka pembelajarannya asyik, tidak monoton, begitu, Bu. Oh iya. Yang dijelaskan tadi Ibu Resnika sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya sih, Bu, pembelajarannya harus terpusat pada murid ya. Kemudian dalam pembelajaran kayaknya ada ice breaking-nya. Ada ice breaking, ada games, kemudian dalam games itu tujuannya supaya mereka lebih menarik, gamesnya menarik supaya dalam pembelajaran, begitu, Bu. Oh iya, jadi artinya di sini Ibu memberikan berupa ice breaking atau games ya. Iya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Iya, Bu. Kalau soal murid yang 50% saja tadi itu dalam pengumpulan tugas, kayak tadi yang saya sampaikan, Bu, tugas-tugas saya terlalu banyak. Kemudian selain tugas saya terlalu banyak, pertanyaannya juga berisi banyak pertanyaan.
begitu. Kemudian yang ketiga, saya sih tidak memberikan sumber belajar yang lebih banyak, sumber belajar yang lebih mengasihkan, yang beragam. Saya tidak seperti itu, Bu. Oh iya, jadi menurut Ibu penyebabnya itu karena tugas yang diberikan terlalu banyak ya, Bu? Iya, Bu. Iya, selain itu memberikan sumber belajar yang tidak beragam ya. Ya, saya tidak memberikan sumber belajar yang menyenangkan, yang beragam, yang mengasihkan, tidak. Saya tidak, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja yang ada di kelas? Oh iya. Jadi Bu, saya sih biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Itu, Bu. Oh iya. Dari yang ada di perpustakaan. Oh, jadi cuma buku teks yang biasanya Ibu gunakan? Iya, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak, Bu. Kalau sumber belajar banyak. Contohnya di sumber belajar seperti YouTube, kemudian gambar-gambar yang menarik di internet, gambar yang lucu, kemudian yang sekarang lagi tren itu, Bu, yang tren itu yang namanya aplikasi apa ya, TikTok, Bu. TikTok ya. Ya, TikTok. Ya. Itu, Bu. Jadi saya kira itu bahan juga, Bu, ya, termasuk bahan. Iya. Oh iya, betul sekali, Bu. Jadi saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya, Bu. Jadi menurut saya untuk menyelesaikan masalah saya ini saya berkomitmen, Bu, untuk membuat dulu perencanaannya, Bu. Jadi komitmen saya dulu sebelum lanjut saya ingin membuat dulu rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar, kemudian saya eksplor materinya sehingga murid saya bisa menjalankan dengan merdeka belajar yang bisa membuat murid saya senang dalam kegiatan materi, kemudian tidak ada unsur paksaan, jadi mereka tidak dipaksa, kemudian mereka bisa senang mengerjakan tugasnya. Jadi begitu, Bu. Iya, jadi kalau menurut saya bagus sekali ya, Bu, rencana tadi Ibu merancang pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar seperti video YouTube dan TikTok. Ya, jadi rencana Ibu bagus sekali. Jadi mudah-mudahan rencana Ibu itu akan berhasil, Bu. Iya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Jadi komitmen saya, Bu, tadi saya akan membuat dulu perencanaannya, Bu. Komitmen saya tadi setelah membuat rencana pembelajarannya nanti, insya Allah saya akan mulai pembelajaran yang menyenangkan, membuat materi-materi yang menarik. Saya ambil misalnya di YouTube, diambil di TikTok yang lebih keren lagi, Bu. Jadi itu insya Allah saya akan mulai komitmen itu, Bu. Oh iya, wah bagus sekali, Bu, ya komitmennya. Jadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu selalu dinanti-nantikan oleh murid kita. Terima kasih, Bu, karena saya sudah mengganggu waktu Ibu dengan sharing saya ini. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.